Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan coba kembali untuk berdiskusi dalam topik besar desain eksperimen. Dalam topik kali ini kita akan mencoba mendiskusikan dan mendalami terkait dengan desain acak sempurna. Kenapa disebut acak sempurna? Kondisi-kondisi apa yang seharusnya dipenuhi dalam kondisi ini, serta bagaimana cara nanti untuk menganalisis datanya, apakah mudah, apakah susah. Mari kita mulai pembahasan kita. Per definisi, desain acak sempurna adalah desain yang faktor atau perlakuan yang dikenakan kepada unit-unit eksperimen dalam penelitian sepenuhnya dilakukan secara acak, tidak ada pembatasan apapun. Nah, karena di sini kita akan berhadapan dengan memberlakukan sesuatu secara acak, maka tidak ada atau tidak terdapat pola atau pembatasan khusus dalam pemberian perlakuan kepada unit-unit eksperimen ini. Jadi semua unit eksperimen yang menjadi target dalam penelitian kita dapat secara merata atau memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang manapun. Kemudian istilah lain yang sering dipergunakan untuk desain acak sempurna ini adalah ada yang disebut dengan rancangan acak lengkap atau RAL atau RAL, ada juga yang menyebutnya sebagai completely randomized design. Nah, teman-teman, ini adalah ciri-ciri yang akan membantu kita untuk memahami lebih mendalam tentang desain acak sempurna ini. Satu, desainnya memiliki satu faktor atau satu jenis perlakuan. Jadi kita rancang penelitian ini hanya melibatkan satu faktor dengan beberapa taraf perlakuan yang sudah kita tentukan. Sebagai contoh, teman-teman, kita akan melakukan percobaan dan kita akan melihat bagaimana daya hasil panen padi berdasarkan varietas benih padi yang ditanam. Jadi perlakuan yang diberikan itu hanya kita akan melakukan penanaman benih dari beberapa varietas yang ada. Contoh lain adalah misalnya efek suatu jenis pupuk dalam beberapa dosis pemberian pupuk terhadap pertumbuhan bunga yang ditanam. Ini pun termasuk desain acak sempurna, karena kita hanya melibatkan satu perlakuan saja dalam beberapa taraf yang kita miliki. Contoh lain, misalnya menganalisis pengaruh jenis musik terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Perlakuannya adalah unit eksperimen diberikan musik dengan beberapa jenis musik yang dimiliki. Misalnya ada klasik, ada pop, ada tanpa musik atau tidak diberikan musik. Biasanya kalau tanpa ada perlakuan seperti ini kita sebut sebagai kelompok kontrol. Yang kedua, untuk desain acak sempurna ini, faktor luar perlakuan kita akan asumsikan atau akan yakini bahwa faktor-faktor tersebut dapat kita kontrol. Jadi faktor-faktor lain yang tidak kita perhatikan di luar perlakuan yang kita berikan itu biasanya akan mempengaruhi karakteristik yang diteliti, tetapi kita akan yakinkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat kita kontrol dan tidak memberikan pengaruh berarti dibandingkan dengan perlakuan yang kita berikan kepada unit eksperimen. Contoh, percobaan atas daya hasil panen tadi. Ya, kemudian kita lihat, kita hanya berdasarkan kepada varietas benih padi yang ditanam saja. Padahal kita tahu bahwa daya hasil panen padi sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Selain varietas padi itu sendiri, misalnya pemupukan, pengairan, kesuburan tanah, dan lain-lain. Tapi faktor-faktor ini akan kita anggap tidak memberikan pengaruh yang lebih berarti dibandingkan dengan varietas padi itu sendiri. Jadi dengan demikian kita anggap itu dapat dikontrol sehingga di dalam pelibatan di dalam model tidak kita masukkan atau kita abaikan. Nah, ini yang kita sebut sebagai sumber keragaman dari respon lain yang berasal dari perlakuan yang kita abaikan ataupun tidak kita perhatikan di dalam model yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah unit-unit eksperimen ini yang paling penting di dalam desain acak sempurna ini adalah harus bersifat homogen. Jadi kalau homogen berarti memiliki karakteristik yang kita anggap seragam. Jadi unit-unit ini nanti karakteristik atau kondisi yang serupa atau seragam dalam sebuah eksperimen. Misal, dalam sebuah eksperimen tentang efek suhu terhadap pertumbuhan tanaman, maka unit-unit eksperimen yang bersifat homogen itu adalah tanaman yang diberi perlakuan adalah sama. Kemudian seperti dalam jenis tanaman yang sama, atau kalau bunganya yang sama. Kemudian usia tanaman juga sama. Tidak ada perbedaan dari rentang usia ataupun umur tanaman yang ditanam. Kemudian kondisi lingkungan yang sama, entah itu pencahayaan,
kemudian entah itu kelembaban udaranya gitu ya, atau mungkin juga dari sisi ketinggian tanah yang di mana tempat bunga tersebut ditanam. Kemudian juga suhu juga sama. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah kondisi-kondisi yang kita anggap bahwa unit-unit eksperimen ini ada dalam kondisi yang homogen. Kemudian yang keempat, tidak ada pembatasan pengacakan. Ini berarti bahwa dalam penentuan perlakuan yang diberikan, pemilihan dilakukan tanpa ada batasan atau pemilahan apapun dari unit eksperimen karena dianggap sebagai satu kelompok secara keseluruhan. Jadi karena faktor-faktornya sama, kita beranggapan bahwa nanti respon pun akan memberikan respon yang sama. Walaupun kalau kita kaitkan dengan bahasan kita di bagian awal tentang pendahuluan terkait dengan desain eksperimen ini, bisa jadi nanti muncul ada yang kita sebut sebagai kekeliruan eksperimen. Namun demikian, sekali lagi kekeliruan eksperimen ini akan kita anggap nanti memberikan pengaruh ataupun sumber variasi yang tidak terlalu signifikan dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, sekarang apa sebenarnya yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari desain acak sempurna ini? Yang pertama, analisis data lebih mudah. Jadi, DAS ini melibatkan pengelompokan subjek penelitian yang dilakukan secara acak dalam kelompok perlakuan. Karena itu, strukturnya sederhana. Jadi gampang karena semua dianggap sama. Tidak ada perbedaan yang yang mendasar ataupun yang begitu jauh. Sehingga proses analisis ini akan lebih mudah untuk kita pahami. Jadi kalau misalnya unit perlakuan kita untuk usia tanamnya sama 3 bulan semua gitu ya, nanti dalam kesimpulan akan mudah. Berbeda dengan kalau usia tanam dari tanaman yang kita teliti itu ada yang 3 bulan, ada yang 2 tahun, nah pasti itu agak susah nanti untuk menginterpretasikan hasil dari analisis data ini. Kemudian hubungan sebab akibat antara variabel perlakuan dan hasil cenderung lebih langsung. Jadi karena kita hanya memperhatikan satu faktor atau satu perlakuan saja, jadi kita akan lebih mudah untuk menganalisis bagaimana hubungan antara respon yang diberikan, dalam hal ini contoh misalnya kecepatan ataupun pertumbuhan dari tanaman itu dengan apa? Dengan pemupukan ataupun dengan jenis pupuk yang dipergunakan atau dengan dosis pupuk yang diberikan kepada tanaman tadi. Jadi interpretasinya pun ini akan lebih kuat untuk dapat kita berikan. Nah, sekarang apa yang menjadi kesulitannya? Kesulitan untuk desain acak sempurna ini adalah cenderung ataupun umumnya sulit untuk dilaksanakan atau untuk dilakukan di lapangan. Karena apa? Karena untuk mendapatkan unit eksperimen yang benar-benar homogen itu tidak mudah. Karena unit-unit eksperimen itu memiliki kecenderungan bervariasi. Nah, semakin tinggi perbedaan atau variasi yang terjadi, maka tentunya desain acak sempurna ini semakin susah untuk diimplementasikan.